Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Khususnya saya berkesempatan bersilaturahim dengan saudara-saudara saya muslimin muslimat di Kalimantan Selatan ini. Semoga menjadi silaturahim yang membawa berkah, karena tema kita hari ini adalah tema berkah atau barokah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita meniatkan kumpul kita adalah mengkaji Al-Quran dan mentarhib Ramadan. Awas jangan salah baca ya. Betul pakai hak, tarhib bukan tarhib. Karena kalau tarhib artinya nakut-nakuti ya. Atau yang dari sana tarhib itu medeni ya. Tarhib menyambut ya. Jadi kita sambut Ramadan karena di balik Ramadan itu ada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, di mana kita insyaallah ditakdirkan oleh Allah bisa hidup dan menikmati Ramadan tahun ini. Dan tidak semua manusia ditakdirkan oleh Allah masih bisa menghirup udara Ramadan, masih bisa merasakan nikmatnya siyam, nikmatnya qiyam, nikmatnya tilawatul Quran. Dan menjadi ciri khas manusia saat sakaratul maut adalah menginginkan agar hidupnya atau agar matinya ditunda, agar dia bisa melaksanakan satu amal soleh. Bisa dibayangkan apa yang dia rasakan oleh orang yang akan dipanggil oleh Allah ketika itu pada bulan Ramadan. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Setiap orang yang sakaratul maut akan mengatakan Rabbil irji'un la'alli a'mal shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku dalam kehidupan yang normal agar aku bisa melaksanakan satu amal soleh saja yang belum aku laksanakan. Namun dijawab oleh Allah, kalla, itu tidak mungkin. Sesungguhnya itulah kalimat yang pasti diucapkan oleh setiap orang yang akan meninggal dunia. Dan kalau Allah takdirkan kita berada di bulan Ramadan, insyaallah bukan salihan lagi, tapi sudah salihat, berbagai macam amal saleh yang terbuka peluangnya untuk kita laksanakan. Sehingga alangkah ruginya orang yang berada di bulan Ramadan memiliki kesempatan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di bulan Ramadan ini perlu kita sambut, karena kita akan melihat dan merasakan langsung bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah yang menakdirkan kita berada di bulan Ramadan. Dialah yang menyediakan semua sarana bagi kita untuk hidup di bulan Ramadan. Sehingga alangkah sayangnya jika ternyata tidak terbukti bahwa kita termasuk orang yang memiliki akidah yang disebut oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah kuat, sangatlah dekat, dan itu akan lebih terasa. Asyaddu hubban itu seharusnya saat di bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud oleh hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Itulah yang dimaksud hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Baik siam maupun qiyam harus menunjukkan suatu sikap keimanan kepada Allah, di antaranya kecintaan kepada Allah yang luar biasa, yang meluap di saat bulan Ramadan, dan keyakinannya bahwa dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan seperti inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menghasilkan mesin penghancur dan penghapus dosa yang luar biasa daripada dosa-dosa sebelumnya atau apa yang sudah dilakukan 11 bulan sebelumnya. Apa iya orang beriman di bulan Ramadan belum dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat saja, ketika Ramadan itu lebih dihayati karena sebuah tradisi, maka yang terjadi adalah amalan-amalan yang standar. Bisa-bisanya, semoga di Kalsel tidak terjadi ya, tempat lain Ramadan itu kalau sudah ba'da Isya semua pada semangat salat tarawih, qiyamul lail. Tapi biasanya berapa lama? Ada sebulan penuh masjidnya ramai terus. Syukur kalau masjid ini termasuk yang ramai sebulan penuh. Kalau ramainya cuma sepekan, kalau ramainya cuma 10 hari, inilah salah satu contoh belum imanan wa ihtisaban. Ketika peluang-peluang amal soleh yang begitu banyak tidak dimaksimalkan, itulah bukti belum memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut oleh Al-Quran asyaddu hubban billah. Jadi masih asyaddu hubban lihawahu, sangat mencintai dan untuk hawa nafsunya. Masih asyaddu hubban, apakah terhadap hiburan-hiburan yang ada atau adat istiadat yang ada dan seterusnya. Oleh karena itu, insya Allah nggak terlambat 2 pekan ini atau kurang 2 pekan ini jika kita terus menggenjot bagaimana agar kecintaan kita, kerinduan kita, kebahagiaan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus terbangun, sehingga nanti bulan Ramadan
yang menjadi fokus kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tarawih karena rindunya kepada Allah, terutama lagi baca Al-Quran, hidup dengan Al-Quran karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan semangat akidah, semangat imanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang beriman itu kemampuan amal solehnya saat bulan Ramadan bukan lagi hitungan jam, tapi sudah hitungan menit, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada tarekat ini, tema yang diminta kepada saya adalah tema hidup bersama Al-Quran di saat bulan Ramadan. Cari berkah dari Al-Quran di bulan Ramadan, karena memang Allah sebut Al-Quran itu kitab yang mubarak. Kalau kita baca surat Shad ayat 29, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Apa yang dimaksud dengan kitab mubarak? Mubarak dari kata barokah. Ya, walaupun masyarakat Indonesia susah kalau ngomong barokah, jadilah berkah. Dan kemudian menyempit lagi artinya berkah. Sudah berkah biasanya jauh-jauh dari urusan makanan. Padahal ya memang makanan perlu doa berkah. Ya Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi Al-Quran disebut kitab mubarak karena siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran maka hidupnya pasti dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemikiran gampangnya berkah itu, kalau orang kerjanya cuma sejam tapi gajinya 100 juta, itu baru namanya salah satu kondisi berkah. Kalau contoh syar'inya ibadah dalam satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka hasilnya seperti melebihi ibadah 83 tahun. Itu namanya berkah. Sehingga Allah sebut malam Lailatul Qadar dengan Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang berkah. Alangkah ruginya jika kita hidup di dunia ini Al-Qurannya tersedia tapi kita tidak mendapatkan berkah dari Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang berkah, Qurannya berkah, malamnya berkah, maka sudah seharusnya semua keberkahan ini harus didapatkan oleh orang-orang yang beriman yang sudah sangat mencintai dan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya. Maka para ulama membuat ringkasan bagaimana sih seharusnya hubungan kita dengan Quran ini. Ini penting ringkasan ini. Insya
Insya Allah kalau kita fokus kepada ringkasan ini, kita akan yakin bahwa semua kita bisa. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada setiap yang bersama Al-Quran harus hafal 30 juz, biasanya ngeper dulu. Saya rasanya nggak bakat kalau 30 juz. Walaupun kalau juz 30 insya Allah harus bakat. Jadi bagaimana ringkasan para ulama di dalam membangun hubungan diri dengan Al-Quran, yang sekaligus ringkasan ini menjadi doa orang-orang beriman, terutama saat dia selesai membaca Al-Quran ataupun setiap hari bisa dia jadikan sebagai doa. Pertama adalah Al-Quran harus menjadi qarin kita. Qarin itu artinya sahabat akrab kita. Sehingga dalam doanya itu para ulama mengatakan, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini dalam kehidupan dunia ini menjadi sahabat akrab saya. Siapa saja yang bisa menjadikan Al-Quran sahabat akrabnya, pasti hidupnya berkah. Siapa saja yang sudah akrabnya dengan Al-Quran di luar Ramadan, insya Allah akan lebih akrab lagi di dalam Ramadan. Karena dikatakan oleh para ulama, potret kehidupan kita di bulan Ramadan itu sesungguhnya potret kehidupan kita di luar Ramadan. Oleh karena itu, orang-orang saleh terdahulu terbagi menjadi dua di dalam mempersiapkan Ramadan, agar potret dirinya di Ramadan sesuai dengan saat di luar Ramadan. Sebagian kelompok mengatakan kami mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, atau tepatnya saat bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebagian kelompok lain mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab. Maka kita yang belum mempersiapkan apapun di bulan Ramadan ini, maka sisa-sisa waktu ini sudah seharusnya dihidupkan untuk pemanasan agar kita betul-betul maksimal di bulan Ramadan ini, wabil khusus kebersamaan kita dengan Al-Quran. Terutama lagi di akhir zaman seperti ini, godaan agar kita akrab dengan selain Al-Quran tanpa kita sadari menyerang kita. Di zaman seperti ini, siapakah yang tidak akrab dengan televisi? Siapapun sangat akrab dengan gadgetnya. Oleh karena itu, ini harus menjadi pengingat bagi kita agar kita lebih konsentrasi akrab dengan Al-Quran. Dan itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bisa merasa seakan Al-Quran itu memanggil-manggil kita. Wahai manusia, bagaimana mungkin kamu akrab dengan yang lain tapi tidak akrab dengan saya? Padahal dalam diri saya ini memuat ribuan ayat-ayat Allah Subhanahu
lebih terdiri dari 6.300 sekian ayat Al-Quran, atau sama dengan 1.027 huruf Al-Quran, yang jika dibaca oleh orang-orang beriman, maka dia kurang lebih akan mendapatkan hasanah pahala 11 juta lebih. Inilah yang disebut dengan kitabul mubarak. Asal mau baca, maka Allah menyediakan rahmatnya, pahalanya dengan sejumlah huruf yang ada. Bukan sejumlah surat, bukan sejumlah kata, apalagi sejumlah juz, tapi sejumlah huruf yang ada. Maka alangkah sayangnya jika peluang ini tidak dimaksimalkan. Dan untuk memaksimalkan, kita harus menghargai waktu-waktu saat di bulan Ramadan, menghargai usia yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Kita harus ingat betul bagaimana hubungan kita dengan Allah. Baca Al-Quran, sesungguhnya manusia itu sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira hanya berinteraksi dengan mushafnya, atau dengan HP-nya, tapi sesungguhnya itu dengan Allah. Betul yang membaca seorang imam, tapi kalau kita bisa lebih konsen kepada kalimat-kalimatnya daripada imamnya, disitulah kita akan merasakan Allah betul-betul hadir di tengah-tengah kita, memberikan satu ceramah, memberikan satu tausiah yang sangat dahsyat, melebihi dahsyatnya penceramah siapapun, melebihi dahsyatnya motivator siapapun. Karena Allah sebut Al-Quran adalah ahsanal hadith. Allah nazzala ahsanal hadith. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan. Maka harus menjadi qarina. Walaupun kalau dalam Al-Quran qarin itu lebih bermakna apa? Lebih bermakna syaitan yang biasa menggoda kita, menggoda manusia. Tapi dalam makna bahasa secara umum, ya, itu adalah teman akrab. Dan hanya menjadikan Al-Quran teman akrab, maka insya Allah kemudahan membaca Al-Quran itu semakin tahun akan semakin kita dapatkan. Dengan menjadikan Al-Quran qarin, maka kita akan semakin kenal dengan seluk-beluk Al-Quran. Ini sangat disayangkan kalau seluk-beluk Al-Qurannya kita juga belum kenal, karena kita belum qarin. Misalnya, sudahkah di kepala kita tergambar semua nama-nama surat Al-Quran? Semua surat-surat Al-Quran. Karena kalau belum tergambar, ini akan mempengaruhi saat kita mau membaca Al-Quran. Mau baca Al-Quran, misalnya surat Az-Zukhruf. Ini kalau kita nggak akrab dengan Al-Quran, apa yang terjadi biasanya? Biasanya langsung buka indeks dulu.
dipelototin satu-satu. Mana nih az-zukhruf? Karena kecepatan melototinnya, maka dia berkesimpulan nggak ada surat az-zukhruf. Dia lapor sama teman sebelahnya, oh orang saya nggak ada az-zukhruf. Kata teman sebelahnya, yaudah kita tukeran aja, Quran saya ada. Ini salah satu bahwa kita belum akrab dengan Al-Quran. Keakraban kita dengan Al-Quran seharusnya sudah bisa membayangkan kepada kita, misalnya per 10 juz. 10 juz pertama isinya misalnya dari surat Al-Fatihah sampai At-Taubah. 10 juz kedua isinya Yunus misalnya sampai surat An-Naml. 10 juz ketiga Al-Qasas sampai An-Nas. Sehingga kalau ada pengumuman sore ini insyaallah atau pagi ini kita baca Az-Zukhruf, maka langsung pikirannya oh berarti ini adanya di 10 juz ketiga. Tanpa lihat indeks pun insyaallah seorang bisa melaksanakan. Dan ini untuk bisa akrab seperti ini, kalaupun tidak hafid 30 juz bisa, asal terpetakan dengan baik keakrabannya dengan Al-Quran. Mari kita baca surat Yunus. Oh, surat Yunus berarti di 10 juz kedua. Itu nggak perlu nyari Yunus dari awal ya. Juz kedua berarti di pertengahan. Kita baca tadi surat Al-Anbiya berarti 10 juz kedua. Itu salah satu keakraban kita dengan Al-Quran yang sifatnya minimalis. Itu bisa terjadi kalau kita termasuk orang yang senantiasa menghatamkan Al-Quran sebagai bukti bahwa kita memang akrab dengan Al-Quran. Atau istilah hadisnya bahwa kita adalah sahabat Al-Quran. Dan orang-orang yang menjadi sahabat itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat akan datang menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan akan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak menyebut bagi pembacanya, karena khawatir ada orang yang rajin membaca Al-Quran tapi cuma Ramadan saja, begitu Syawal sudah tidak ketemu lagi Al-Quran. Ini bukan ashab. Ashab itu yang sepanjang hidupnya bersama Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan, maka kebersamaannya dengan Al-Quran akan meningkat lagi seperti meningkatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau bulan Ramadan selesai Al-Quran sebanyak 60 kali, siang sekali, malam sekali. Jadi kurang lebih kalau Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Apakah itu nggak ditadaburi? Nggak mungkin sekelas Imam Syafi'i nggak tadabbur Al-Quran. Dari kehidupan Imam Syafi'i kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa Al-Quran bisa dibaca sebanyak itu? Karena bagi orang-orang seperti beliau, membaca seluruh Al-Quran itu sudah semudah membaca Al-Fatihah. Kita kira-kira gimana kalau baca Al-Fatihah? Pasti nggak pakai mikir, pasti langsung keluar. Kalau menurut dengan dia kena
Coba baca juz keempat misalnya, baca saja sudah tidak akan selancar Al-Fatihah. Lam ta'budu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini yang membuat kita tidak bisa banyak. Kalau saja kita membaca seluruh Al-Quran semudah baca Al-Fatihah, insya Allah kita akan mudah memperbanyak hatam Al-Quran. Dan itu bukti satu keakraban yang sudah baik terhadap Al-Quran. Baik, kalau nggak bisa 60 seperti Imam Syafi'i bersama Al-Quran, maka yang masih bisa kita tiru dari Imam Syafi'i itu adalah apanya? Kesibukannya bersama Al-Quran. Sudah pasti orang seperti itu sibuk sekali. Kita pun insya Allah ya, dicatat oleh Allah seperti Imam Syafi'i kalau sudah berusaha sibuk dengan Al-Quran. Pagi bersama Al-Quran, siang bersama Al-Quran, malam bersama Al-Quran. Insya Allah kalau kita bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita pun insya Allah paling tidak disamakan oleh Allah seperti Imam Syafi'i.